Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bersua kembali kita dalam serial Hikmatologi, upaya untuk terus-menerus merevolusi pemikiran yang berpiranti hati nurani. Karena tanpa revolusi hati nurani, maka kita akan bersahwat syaitan. Hal ini bagi umat muslim, mukminin mukminat tentu sangat beralasan, karena syahadat kita senantiasa harus diulang dalam melaksanakan sholat. Dan tahlil kita pun senantiasa terulang, diulang-ulang, supaya dalam setiap detik yang kita lalui bersih betul dari syahwat syaitan, apalagi perangkap iblis. Nah, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan berbicara makrifat kekuasaan. Sederhananya, upaya untuk memahami kekuasaan dengan mata hati kita masing-masing. Kita lihat di latar yang kami gunakan adalah Panitia 9, perumus dasar negara Pancasila, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Mengapa kita ambil latar ini? Karena kita melihat sejak awal Badan Usaha Kemerdekaan Indonesia yang insya Allah 63 anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan kepercayaan. Nyaris kita tidak bisa mendapatkan sejarah, dan memang tidak bisa kita menemukan sejarah persaingan kekuasaan untuk meraih jabatan tertinggi di Indonesia. Karena itulah pantas jika, sangat pas jika kami turunkan situasi politik ketika itu dengan tema makrifat kekuasaan. Karena kami Islam, tentu saja bagi saudara yang lain bisa mensandarkan pada ayat-ayat suci dari kitab suci yang diyakini. Maka izinkanlah kami mengambil salah satu dari ayat Al-Quran, surah ketiga Ali Imran atau keluarga Imran ayat ke-28. Ayat ini didahului dengan perintah Qulillahumma mulki dan sampai akhir ayat. Katakanlah, ini adalah sifatnya perintah dari Allah. Berarti harus ada pengakuan dari kita. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, surah Al-Imran ayat 26 ini sebagai penjabaran dari Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Jadi Al-Malik itu adalah Allah yang menguasai sebelum ada ciptaan
Allah hingga nanti makhluk manusia dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh sikap perilakunya di dunia ini, apapun itu. Nah, oleh sebab itu, kami kemas studi sejarah kebangsaan politik ini dengan makrifat kekuasaan. Suatu kewajiban meyakini kekuasaan bersumber dari Ar-Rahman. Tuhan memberi kekuasaan sebagian untuk menegakkan keadilan. Keadilan berpiranti sifat kelembutan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Kekuasaan pantang dipakai sewenang-wenang, menjajah sesama insan. Kekuasaan sebagai amanah harus dihiasi perilaku kebajikan. Bajik tak harus memaksa orang yang dalam kesamaan, bermakrifat dalam kekuasaan, perwujudan kepemimpinan yang berperadaban. 10 Juni 2018. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kami telusuri perjalanan dari sejarah kebangsaan Indonesia, maka sungguh pendiri bangsa ini sangat luar biasa mulia hati nuraninya. Ini yang mestinya diwarisi oleh para pemegang kekuasaan. Harus ada kesadaran bahwasanya kekuasaan itu dari Tuhan. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pun mengabadikan bahwa kemerdekaan itu merupakan rahmat dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kemerdekaan itu disadari sebagai rahmat dari Allah Tuhan, Sang Yang Widiwasa, dan apapun yang disebut oleh saudara-saudara kita, maka menjadi niscaya bagi seluruh anak bangsa untuk meneladani founding fathers and mothers kita. Tidak berebut tahta, tidak berebut kekuasaan, dan tidak memaksakan syahwat kekuasaannya itu pada masyarakat bangsa. Ketika seseorang diberikan amanah untuk memimpin negeri besar di samudra yang sangat luas, di lautan yang terbentang sangat luas, dihiasi dengan pulau-pulau yang indah bagaikan jamrud khatulistiwa, maka menjadi nista jika amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dicederai. Tuhan memberikan kekuasaan sebagai untuk menegakkan keadilan. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin betapapun tingginya itu hanya sebagian teramat kecil dari kemahakuasaan Allah. Karena itu keadilan yang berpiranti kelembutan sekaligus ada ketegasan, tetap harus memiliki ruh dan wujud dari kebijaksanaan. Kekuasaan siapapun yang memegang, mulai dari tingkat ketua rukun warga, rukun tetangga, sampai dengan presiden, termasuk di dalamnya ketua DPR, ketua MPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara. Semua harus mewujudkan nilai keadilan.
Dan keadilan itu dirasa dan dirasa. Dirasa seluruh penginderaan kita, panca indera kita merasakan bahwa pemimpin kita sedang berbuat keadilan. Dirasa hati nurani kita yang berlambarkan keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing meyakini bahwa seorang pemimpin di tingkat rukun tetangga sampai dengan presiden sekalipun berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pantang mencederai makrifat kekuasaan ini demi syahwat keduniawian. Ketika syahwat keduniawian ada pada seorang pemimpin, maka dia jatuh bukan menjadi pemimpin, tapi dia hanya sekedar penguasa. Ketika seseorang itu menjadi penguasa, maka pasti orang itu tidak akan bisa berbuat adil dan bijaksana. Mereka akan membentuk kroni-kroni, membangun rumah di dalam rumah, membangun negara di dalam negara hanya untuk mementingkan pribadi dan golongannya semata. Dan ini jauh dari keberadaan Panitia 9 yang merumuskan dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila, Welstandsong, pandangan hidup yang disepakati oleh seluruh anak bangsa. Karena itu, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita bosan membicarakan, mendialogkan politik kebangsaan kita. Karena kalau tidak terus-menerus didialogkan sesuai dengan aktualisasi zaman, maka falsafah bangsa kita lambat atau cepat akan sirna dari bumi Indonesia. Satu bangsa tanpa ideologi, maka bangsa itu nyaris dipastikan mati. Karena itu, dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila, niscaya kita jaga setiap hari. Kita pinjam pidato Soekarno pada saat tahun 50-an ketika milad Muhammadiyah, makin lama makin cinta, makin lama makin cinta Pancasila, makin lama makin cinta Bhinneka Tunggal Ika, makin lama makin cinta Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.